Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Asido Situmorang dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Yahya Setia Atmaja, Direktur Utama Bank Sentral Asia. Kita melihat pertama tuh dari GDP Indonesia, Pak. Tahun lalu kita sudah melebihi 3.500 ya, Desember 2011. Saat ini kurang lebih 3.600 US dollar. Nah, pelajaran mengatakan negara-negara seperti Jepang, kemudian Cina, kemudian juga kita lihat Brazil. Saya baru kunjungan kira-kira beberapa bulan yang lalu ke Brazil ya. Pada saat mereka GDP melebihi 3.000, itu buying power dari masyarakat meningkat luar biasa. Nah, kalau kita lihat tipikal Brazil dan Indonesia itu persamaannya banyak. Mereka ekspor seperti komoditi ya. Jadi apakah namanya CPO, mereka ekspor juga bahan-bahan tambang gitu. Persis seperti yang Indonesia lakukan gitu. Dan dampaknya ini meningkatkan daya beli karena mengabsorb begitu banyak employment. Nah, daya beli ini tersebar. Nah, salah satu contoh saya lihat seperti di Indonesia ini ya, di mana kalau dulu sebelum 97 penyebaran atau konsentrasi bisnis hanya di Pulau Jawa, ya pabrik-pabrik kebanyakan di Pulau Jawa. Tetapi sekarang dengan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua itu berkembang, plantation maupun mining, maka income itu menyebar ke daerah-daerah itu. Nah, bagusnya lagi bukan hanya dinikmati putra daerah di sana, karena banyak pekerja dari Jawa juga bekerja. Nah, ini menyebabkan ekonomi kita ini akan punya potensi yang besar ke depan. Nah, peran perbankan di sini ya adalah bagaimana mengawal menjadi pertama fungsi intermediasi. Ya, kita menarik dana masyarakat yang berlebihan, lalu menyalurkan dalam bentuk kredit untuk mengakselerate pertumbuhan ekonomi. Kedua, kita sebagai bank juga menyediakan sistem pembayaran. Ini seperti menyediakan urat-urat pada badan kita untuk menyalurkan aliran darah. Sehingga seluruh masyarakat itu bisa merasakan bank menolong transaksi keuangan mereka. Dan ke depan itulah peran perbankan di tengah kemajuan ekonomi Indonesia. Apalagi kita sudah diakui punya kriteria investment grade. Kalau Bapak lihat begini, persepsi meningkat, tapi kenyataan belum. Kalau Bapak lihat NPL, itu rasio NPL turun terus. Dari dulu 4-5%, sekarang 2,2 perbankan. Kami sendiri dulunya lebih dari 1%, turun sampai sekitar 0,6. Nah, tetapi memang ada persepsi bahwa kalau pinjaman konsumen misalnya, DP-nya itu terlalu kecil, itu berbahaya. Saya ambil contoh, misalnya kredit motor aja, paling gampang gitu. Harga motor 15 juta, kalau DP 10%, 1,5 juta. Bukan rahasia umum bahwa dealer mendapatkan insentif asuransi maupun dari finance company. Itu kurang lebih 1 juta sampai 1,2. Nah, ini biasanya untuk mencapai sales, di pass on ke buyer, pembeli. Jadi 1,5 juta dipotong 1,2 tinggal 300.000. Nah, dengan uang 300.000 bawa pulang motor, nah ini kan berbahaya. Jadi orang yang belum tentu dia bisa cicil. Ya karena cicilan 500.000 per bulan. Kalau dengan 300.000 sudah bawa pulang motor, dia kadang-kadang berpikir ya udahlah pinjem motor sebulan istilahnya gratisan. Nah, ini berbahaya. Nah, sebab itu tindakan Bank Indonesia misalnya meningkatkan LTV ini bukan mengurangi kredit macet, tetapi antisipasi ke depan jangan sampai itu terjadi. Gini, kalau kita lihat bank asing harus dibagi kategori ini, Pak. Bank asing yang benar-benar asing, yaitu cabang bank-bank asing. Kedua, ada juga bank joint venture. Ya. Ketiga adalah bank menjadi asing yang tadinya adalah bank lokal, bank domestik. Di take over oleh asing menjadi sebenarnya statusnya kepemilikan bank asing. Nah,
Kalau dengan bank asing murni, mohon maaf kalau dikatakan saat ini tidak ada satupun 10 besar perbankan itu masuk bank asing. Tidak ada, semuanya bank lokal ya. Bisa disebutkan semuanya. Artinya apa? Artinya kalau pure hanya kemampuan sebagai bank asing, dia tidak bisa mempenetrasi bank pemerintah maupun bank lokal. Itu terjadi karena pengambil alihan kepemilikan. Contoh kata seperti Danamon, CIMB ya. Mereka bisa menjadi besar karena tadinya bank lokal. Maka itu saya tidak mengkategori mereka itu bank asing sebenarnya. Karena asal mulai bank lokal menjadi bank asing gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu persaingan. Nah, untuk menyikapi itu saya kira apa yang sudah kita lakukan, pertama, kita dominan dalam payment system. Itu salah satu memudahkan masyarakat melakukan transaksi perbankan dengan buka cabang baru, kita punya ATM banyak, dengan EDC Anda bisa bertransaksi di macam-macam merchant ya. Itu yang posisi kita sangat kuat. Kedua, tentunya dengan memberikan pinjaman-pinjaman kepada para nasabah dengan bunga yang kompetitif. SBDK kita paling murah dibandingkan bank asing pun kita paling murah gitu. Jadi saya yakin dengan competitive advantage yang kita miliki, kita bisa menahan lah paling tidak serbuan dari bank-bank asing. Kita kalau untuk funding relatively udah cukup kuat ya. Tetapi itu pun kita tidak terlena. Artinya untuk sistem pembayaran kita perkuat terus, misalnya sistem dengan e-channel, internet banking, ATM. Kita baru kembangkan ClickPay ya. Jadi kalau dengan internet banking biasanya orang lakukan transaksi di satu merchant website, untuk pembayaran dia harus keluar dulu, masuk klik BCA kita, baru lakukan payment. Nah, kalau ClickPay langsung dari website merchant, dia bisa lakukan pembayaran melalui BCA. Jadi ini meng-cut satu proses, harus masuk ke internet banking BCA dulu, langsung bisa straight through processing ya. Nah, itu yang kita perkuat. Kemudian saya kira posisi kita untuk meningkatkan dari segi aset kita, pinjaman korporasi. Di Indonesia nggak banyak perusahaan-perusahaan atau bank yang bisa membiayai korporasi karena dananya besar, capital butuh besar, dan likuiditas harus juga besar. Itu satu. Dan yang kedua lagi, saya pikir ya, sebagai selain korporasi, komersial. Kalau di kita, komersial itu adalah pemain-pemain regional, tetapi besar, bisa ratusan miliar kreditnya. Tetapi mereka hanya dikatakan di Sumatera Utara, hanya di Jawa Barat, ya, pemain regional. Nah, ini kita juga akan kembangkan. Dan yang ketiga adalah konsumen. Kita tahu pasar Indonesia untuk KPR itu masih rendah. Kalau dibandingkan KPR dengan GDP kita itu paling-paling 3,3-3,5%. Di negara tetangga sudah 10-15%. Artinya masih banyak ruang untuk kita masuk memberikan pinjaman KPR. Kemudian untuk KKB, kita lihat kebutuhan masyarakat. Sekarang mobil itu bukan kemewahan lagi, sudah kebutuhan ya. Kalau dilihat masyarakat beli rumah di daerah Bekasi, Tangerang, ini katakan di Jakarta ya. Nah, ini sudah necessity ya, mereka butuh itu sebagai alat transportasi. Itu yang merupakan juga titik tolak atau rencana pengembangan kita. Sebab itu seperti KPR, dengan kita memasang bunga 8% tetap untuk 55 bulan, itu langsung KPR kita first quarter tahun ini meningkat 56%. Ya, jadi ini salah satu keberhasilan kita untuk meningkatkan pasar di KPR. Dan DP kita jaga. Saat ini kita minta 20% minimal DP. Jadi artinya betul-betul orang yang mampu untuk mengkredit rumah yang mengambil KPR di kita. Dan approval rate di kita hanya 60%. Jadi dari 10 orang hanya 6 orang yang disetujui gitu. Jadi kira-kira itu fokus untuk pengembangan di tahun 2012. Kalau target, ya biasanya sebagai public company kita nggak terlalu berani mempublikasi yang namanya target-target, Pak. Tetapi kalau yang saya katakan di koran-koran, misalnya kalau ditanya berapa sih mau tumbuh tahun ini credit growth, ya kita bicara sekitar 20-22%. Namun dengan catatan, kalau ternyata sampai dengan bulan September
credit growth itu bisa lebih dari itu, ya kita juga nggak, oh udah mencapai target stop aja, nggak juga gitu. Hajar terus gitu. Buktinya tahun lalu. Tahun lalu target kita untuk kredit itu 22 sampai 25. Kenyataannya itu sampai 39%. Ya kita bisa, 31% tahun lalu sampai Desember ya. Meningkat dan kita nggak stop pada waktu 25%, artinya. Kalau ada kemungkinan meningkatkan kredit, terus kita tingkatkan. Saya kira pesan saya kepada para nasabah khususnya agar memanfaatkan jasa perbankan di Indonesia semaksimal mungkin. Karena kita ini cash society. Kebanyakan terbiasa membawa uang tunai, padahal ini risiko tinggi. Ya, kalau hilang, kalau dirampok di jalan misalnya ya, ini bahaya. Dan juga bagi perbankan menimbulkan inefisiensi karena logistiknya mahal. Nah, kita sudah ada misalnya internet banking, ada mobile banking, ada juga ATM dengan kartu, pembelanja dengan debit card, dengan flash card yang BCA sediakan. Mohon agar nasabah juga menggunakan semaksimal mungkin sarana-sarana ini supaya kita mengarah kepada efisiensi. Saya kira itu pesan saya, Pak. Demikian program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan bersama saya Asido Situmorang. Salam Fibis.